Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Hinta, kelas 4A, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah asesmen pembelajaran di SD yang diampu oleh Ibu Vika Muniati Arifin, SPD MPD. Baiklah, langsung saja. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP Satuan Pendidikan Sekolah Dasar kelas 4 tema 5 Pahlawanku subtema 1 Perjuangan Para Pahlawan muatan terpadu IPS pembelajaran 1 alokasi waktu 1 hari. Kompetensi inti yang pertama adalah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan sekolah. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada kompetensi dasar 3.4, mengidentifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat masa kini. 4.4 menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat atau masa kini. Indikator 3.4.1 menganalisis kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia. 4.4.1 menuliskan tokoh penting kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Tujuan pembelajaran dengan diskusi siswa mampu mengetahui kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia. Dengan membaca dan menganalisis gambar, siswa mampu menyebutkan tokoh penting di masa Hindu, Buddha, dan Islam. Selanjutnya adalah materi pembelajaran. Saya tidak akan menjelaskan materi pembelajaran, tapi saya akan menampilkannya. Ini adalah materi kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah raja-raja yang pernah memimpin pada masa kerajaannya. Selanjutnya adalah metode, model pembelajaran dan pendekatan saintifik, metode diskusi, tanya jawab, penugasan, ceramah, model kooperatif learning. Media dan sumber belajar, buku guru dan siswa, tema 5 pahlawanku, dan media gambar tokoh penting kerajaan. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Saya tidak akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran, tapi saya akan menampilkannya. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Selanjutnya kita masuk pada penilaian atau asesmen. Yang pertama adalah penilaian atau asesmen sikap. A. Spiritual kompetensi inti 1. 1. Berilah tanda centang jika siswa melaksanakan sikap yang dinilai. Yang kedua, skor 3 maka bernilai sangat baik. Yang ketiga, skor 2 maka bernilai baik. Yang keempat, skor 1 maka bernilai kurang baik. Jadi di sini ada nama siswa. Selanjutnya ada berdoa sebelum dan setelah pembelajaran, menjawab salam dengan baik, mengucapkan syukur selesai melakukan sesuatu, jumlah skor, dan nilai. Selanjutnya adalah B. Selanjutnya penilaian atau asesmen B. Sosial. Kompetensi inti yang kedua. Di sini ada tanggal, nama peserta didik, contoh perilaku, butir sikap, dan tindak lanjut. Selanjutnya adalah penilaian pengetahuan atau asesmen pengetahuan kompetensi inti 3. Di sini ada nama siswa, rubrik jawaban yang pertama adalah pertanyaan 1 sesuai kunci jawaban, tidak sesuai dengan kunci jawaban.
Yang kedua, pertanyaan 2 sesuai kunci jawaban, tidak sesuai dengan kunci jawaban. Dan yang ketiga ada pertanyaan 3 sesuai kunci jawaban, tidak sesuai kunci jawaban, dan ada jumlah skor dan nilai akhir. Keterangan sesuai kunci jawaban, pertanyaan 1 skornya 2,5, pertanyaan 2 skornya 2,5, pertanyaan 3 skor 5. Tidak sesuai kunci jawaban, skor 1, rumus nilai akhir, jumlah nilai yang diperoleh per jumlah skor tertinggi dalam komentar kali 100%. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan kompetensi inti 4 atau asesmen keterampilan. A. Penilaian laporan hasil identifikasi. Kriteria kelengkapan laporan, keterbacaan laporan, ada anggota kelompok, nilai sangat baik, baik, cukup, dan perlu pendampingan, kemudian skor. Petunjuk penskoran, rumus skor akhir sama dengan jumlah perolehan skor per skor maksimal kali 100. Rubrik laporan pengamatan kriteria, peserta didik mampu menjelaskan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam yang ada di Indonesia. Ya atau tidak? Peserta didik selanjutnya, peserta didik mampu menyebutkan tokoh-tokoh penting pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan Islam yang ada di Indonesia. Selanjutnya masuk pada lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik, mata pelajaran IPS, tema subtema pembelajaran 511 kelas semester 4 semester 1. Alokasi waktu 20 menit, nama siswa. Nah, di sini ada kompetensi dasar 3.4 mengidentifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat masa kini. 4.4 menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat masa kini. Indikator 3.4.1 menganalisis kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia. 4.4.1 menuliskan tokoh penting kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Tujuan melalui diskusi, siswa mampu mengetahui kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia, dan melalui diskusi siswa mampu menyebutkan tokoh penting kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia. Langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, tulis nama lengkap pada bagian identitas. Yang kedua, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LKPD. Yang ketiga, jawaban ditulis pada kolom yang telah disiapkan. Yang keempat, selamat mengerjakan. Nah, setelah mengetahui kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, coba kamu kerjakan soal-soal yang ada di bawah ini. Setelah LKPD ada evaluasi. Setelah mempelajari nama-nama kerajaan di atas, coba kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama ada, sebutkan minimal 2 raja pada kerajaan Hindu. Yang kedua, sebutkan minimal 2 raja pada kerajaan Buddha. Dan yang ketiga, sebutkan minimal 2 raja pada kerajaan Islam. Nah, itulah pemaparan saya mengenai RPP. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.